Jadi begini, kami ini sebagai lawyer, kalau berbicara tanpa didasari suatu bukti, tentu itu nihil, omong kosong. Jadi begini, segala sesuatu keterangan yang kami berikan ini, bahwa kami akan pertanggungjawabkan di kemudian hari. Artinya begini ya, kami mengantisipasi kalau untuk sifatnya salah satu bukti percakapan yang akan kami tunjukkan, tapi mohon maaf, kami tidak bisa menunjukkan semua. Karena kami antisipasi, karena atas hadirnya kami di sini akan ada persoalan hukum yang lebih serius nanti. Mungkin ada pihak-pihak yang tidak menerima. Jadi kalau untuk bukti, izin salah satu saja ya, percakapan antara Ino dan si Lisa Mariana. Sebentar. Hah? Ini ya teman-teman, cuman ini percakapan yang klien kami tujukan kepada Lisa Mariana. Di percakapan ini klien kami mencoba memulai mengingatkan histori beberapa tahun silam kemudian, sebelumnya ya. Kalau untuk ini baru-baru ini kayaknya nih. DM Messenger ini. Instagram ya, ini. Intinya begini, percakapannya kan ini sedikit saja ya. Nah, dari Ino nih. Kan lu yang bilang nangis-nangis ke gua, ini nyambung ya. Ada persesuaian dengan kronologis yang disampaikan Ino kepada kami. Kan lu yang bilang nangis ke gue, Selin, mohon maaf nggak apa-apa ya. Cuman kayaknya teman-teman udah tahu semua lah itu ya. Ya, inisial ya, CA itu di jalan, ketemu di jalan, bilang di depan Bernie. Artinya di sini ada saksi lagi ya. Di depan Bernie kalau CA itu tetap anak saya. Dan begitu. Dijawab dengan Lisa Mariana bahwa namanya juga mabuk. Kan luar biasa maksudnya orang ini. Memang tabir ini harus kita buka ya, biar nggak menyesatkan semua orang ya. Jadi namanya juga mabuk kata dia. Sampai di rumah teman lu dulu, ini Ino lagi memulai komunikasi ya. Sampai di rumah teman lu dulu yang ada di daerah Pondok Cabe juga tetap lu kekeh bahwa CA itu adalah anak saya. Udah nggak penting lagi sekarang. Artinya ini yang perlu kita ketahui bahwa misi kami di sini adalah membuka tabir kebenaran biar tidak ada yang merasa terzolimi ya. Jadi nanti kita buktikan ya. Tapi untuk sementara hanya ini yang bisa kami tunjukkan ya. Ada bukti banyak riwayat percakapan nanti, tapi kami nanti ya mohon maaf untuk sementara itu ya teman-teman, mohon dimaklum ya. Oke. Bang, mau video call aja bang. Bang, video call aja bang. Kepada pihak polisi ya. Kenapa? Itu kenapa? Yang pertama kenapa belum muncul? Kenapa untuk klien pengacara? Yang kedua video call. Jadi begini ya, sekali lagi kan tadi sudah saya tegaskan, untuk sementara kami tidak tampilkan dulu ya saudara Ino ini, karena Ino secara tidak langsung, artinya secara hukum beliau telah mewakilkan kepentingan beliau untuk menyampaikan informasi ini melalui kami sebagai kuasa ya. Nah untuk saat ini beliau, saya kasih kisi-kisi ini, berada di wilayah Serang ya. Cuman untuk sementara mohon maaf, nanti dalam waktu dekat bila mana ini diperlukan kami akan hadirkan. Tapi bila waktu nanti diperlukan untuk tes DNA, kami akan hadirkan ya, kapan dan di mana. Kalau LN kurang biaya, insya Allah saya mampu untuk membantu. Soalnya niatnya baik, kan begitu. Ternyata anak yang dilahirkan oleh Lisa Mariana itu bukan anak dari Ridwan Kamil atau Pak RK, melainkan anaknya Revelino atau Lino. Karena baru saja ada 2 orang yang merupakan penasihat hukum dari si Lino ini mengakui di depan publik, di depan wartawan, mereka press conference dan menjelaskan bahwa itu anak yang dilahirkan, yaitu si CA adalah anak dari si Lino ini. Coba kita dengarkan. Lisa Mariana itu mengklaim bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah milik anak daripada Pak RK atau Ridwan Kamil ya. Nah cuman saya untuk saat ini sekali lagi menyampaikan kepada teman-teman media bahwa di dalam surat kuasa ini sudah dijelaskan secara tegas bahwa
Kami penerima kuasa dalam hal ini bertindak untuk atas nama pemberi kuasa mendampingi dan atau mewakili untuk menyampaikan informasi serta memperjuangkan hak-hak kepentingan hukum pemberi kuasa dalam pengakuan hubungan hukum anak di luar kawin, yaitu dengan Lisa Mariana dan klien kami sebagai ayah biologisnya. Nah, gimana menurut kalian guys? Ada apa sebenarnya ini dan apa sebenarnya motivasi si Lisa ini? Karena kalau mau dipikirkan, kalau selama ini dia koar-koar bahwa dia mau meminta pertanggungjawaban atas ayah untuk anak yang dia lahirkan, maka si Lino ini ternyata sudah menyediakan semua. Dan bahkan dia yang menghubungi Lisa untuk, lo itu kan anak gue, lu yang ngakuin. Nah, gimana menurut kalian guys? Kira-kira apa motivasi Lisa Mariana? Sehingga ternyata sudah ada ayah biologis yang mengakui dan bersedia untuk tanggung jawab, tapi dia masih menyecar Pak RK. Ada apa ini ya guys? Anak dengan Pak Ridwan Kamil. Nah, kami selaku kuasa hukum tentunya sekali lagi dengan tidak menghormati, dengan tidak mengurangi, sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada perempuan yang berinisial LM, silakan untuk yang bersangkutan membuktikan kebenarannya, membuktikan pengakuannya secara hukum. Satu. Yang kedua, tentunya pengakuan yang tidak berdasar dengan bukti yang tentunya tidak dapat dibuktikan, ini kan sudah mengarah kepada fitnah. Kalau bisa kita katakan sebagai pembunuhan karakter assassination yang berimplikasi kepada hukum. Ada konsekuensi hukum apabila tidak bisa dibuktikan secara hukum. Itu yang kedua. Tentu yang ketiga, sekali lagi kami ingin menyampaikan supaya publik juga tahu bahwa permasalahan ini sudah selesai 4 tahun yang lalu, dan yang bersangkutan LM itu kalau tidak salah informasinya sudah menyatakan permintaan maaf kepada keluarganya Pak Ridwan Kamil. Nah, tentu 3 hal ini yang kami sampaikan untuk meluruskan isu-isu yang akhir-akhir ini berkembang dan muncul di media massa. Dan ini memang cobaan untuk Pak Ridwan Kamil yang memang manusia, tentu ada cobaan-cobaannya Pak Ridwan Kamil. Ada cobaan seperti ini. Jadi kalau tanyakan bahwa anak itu ada anak RK, Anda meyakini bukan? Sampai sekarang itu bukan anak RK. Kenapa Anda punya keyakinan karena seperti RK itu? bukan suami dari Lisa, baik secara siri maupun secara KUA. Bagaimana mengaku itu anak? Kan tes DNA nanti bisa bicara lain. Ya, buat apa? Tidak ada kepentingan tes DNA. Harusnya terbalik dong. RK mengaku itu anak gue, harus tes DNA. Kalau ibunya enggak, apalagi dengan proses bahwa dulu adanya kayak jual belilah kira-kira. Bukan kan begini. Misalnya dia tidak mengakui, RK tidak mengakui. Tapi kemudian ketika tes DNA kan itu akan terbukti misalnya. Ya, ataukah tidak terbukti, nanti kita nggak tahu. Ya buat apa? Kalau saya juga kalau ada 5.000 orang mengaku DNA, apa saya nggak mau juga. Kecuali umpamanya nih, pernah terjadi perbuatan apa, ada pidananya, kemudian dilaporkan. Nah, untuk membuktikan itu harus atas perintah penyidikan. Boleh-boleh saja, tapi kalau hanya heboh-heboh di media sosial nggak ada gunanya. Guys, pengakuan Lisa Mariana tampaknya bakal segera terbukti. Pasalnya setelah menyebut memiliki anak dari Ridwan Kamil, kini muncul sosok seorang pria yang mengaku merupakan ayah biologis dari anak Lisa Mariana. Bahkan pria yang bernama Revalino itu yakin ia merupakan ayah biologis anak Lisa Mariana. Melalui kuasa hukumnya, Revalino mengaku siap menjalani tes DNA untuk membuktikan dirinya sebagai ayah biologis dari anak Lisa. Tak hanya itu, Revalino juga siap sedia memberikan keterangan terkait kebenaran anak Lisa jika diperlukan. Revalino meyakini bila anak Lisa merupakan darah dagingnya, sebab menurut pernyataan Revalino, Lisa mengakui hamil pada Mei 2021 setelah mereka berhubungan badan 2 bulan sebelumnya. Bahkan Revalino juga mendampingi Lisa selama hamil. Revalino pernah diminta Lisa datang dengan dalih sedang mengidam dan jabang bayi ingin bertemu sang ayah.